lah setengah jam lagi kalau nggak balik kita cari gitu kan. Ini 4 orang harus ada inisiatif nih, satu siapa yang nyari kan gitu. Kalau misalkan jam 9 aku belum balik, tolong salah satu turun ke base camp buat laporan kehilangan. Ya udah aku masuk aja ke lali jiwa itu. Nah aku baru nyadar ketika wah ini aku tersesat sasar. Nyampe hari ketiga itu udah tuh rasanya lapar banget. Lapar itu udah nggak nahan, lapar banget. Haus apalagi. Itu kayak di sekitar itu kayak ada suara kayak gaduh gitu lah. Nah kayak kerumunan gitu lah. Udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat. Misalnya aku, dia tinggi besar, tegap badannya. Udah kita jalan nyampe sore itu udah nggak ada air, nggak ada snack. Ya udahlah ini benar-benar udah kritis ini ya. Nyampe hari ketiga itu udah tuh rasanya lapar banget, lapar itu udah nggak nahan, lapar banget, haus apalagi. Itu udah gila wis, pokoknya gimana caranya bisa hidup, udah itu aja. Terus makan minumnya di hari ketiga? Di hari ketiga itu daun-daun ya, yes, daun apa aja. Mohon maaf ini ya, bukannya kok aku kenal teman-teman bisa dimakan atau enggak, sama sekali nggak tahu. Jadi gimana caranya saya bisa makan daun tapi nggak sampai keracunan? Ya udah, tiap nemu daun apa gitu ya, yang kayaknya bisa dimakan atau enggak tahu, yang aku petik, aku coba nyoles di, kan kulit ini kan sensitif ya. Iya benar. Beda sama telapak ini kan masih ini ya, kalau ini kan sensitif. Kalau dia kena bahan apa dikit itu kan yang nggak apa, intinya sensitif lah ya. Itu kan masih ada rasa gatal, panas atau apa. Ya udah aku poles aja gini. Aku tunggu selama 10-15 menit, kalau nggak ada reaksi apapun berarti ini aman untuk dikonsumsi. Itu udah logika dasar aja itu bro, nggak ada kalau pengalaman apapun nggak ada. Jadi itu logika dasar aja. Kalau 10 menit nggak kerasa berarti aman dan bisa dikonsumsi. Nah, pikiran saya cuma gitu aja waktu itu. Tapi masih belum yakin nih beracun apa enggak. Atau mungkin tanganku mati rosor ya, yang adem. Iya. Nah akhirnya tak coba nih di kulit muka. Kulit yang menurut saya ya ini paling sensitif nih muka ini kan. Kenapa dikit pasti kerasa kan? Tuh apa? Tolet-tolet lah apa? Bosnya oles-oles lah. Iya, oles-oles. Ya, ke muka itu apa getahnya itu. Kok nggak berasa apa? Ya udah aku makan daun, terus apa, terus buah-buah apalah yang ada di sana itu, udah aku makan aja. Minumnya? Kalau minum itu ini yang ngeri bro. Untungnya pas hari ketiga itu, nah ini lompatnya kejauhan ya. Ini hari kedua dulu lah. Ya, hari ketiga loh, udah hari ketiga ya. Nah, kebetulan di dive bag itu kan masih ada ini. Aku kalau naik dari dulu kan pasti bawa plastik ini, apa? Plastik es kiloan gitu. Yeah. Buat naruh HP barangkali hujan. Nah, itu pasti aku bawa. Ya udah. Daun-daun itu tak bungkus sama plastik. Tak karetin. Entah itu ada berapa plastik nggak tahu lah. Banyak pokoknya. Kayak orang nyebar apa ya. Pokoknya taruh pencit nih, kelompok ini ya. Nah, gitu. Mangga kalau mau matang ditutupin kresek. Nggak dicolok orang gitu ya. Seperti itulah. Yeah. Jadi daun-daun itu tak bungkus sama plastik. Kebetulan kan bawa gede itu kan 1 kilo itu kan. Tak bungkus plastik, tak ikat. Itu banyak aku bikin itu banyak. Dan yang dihasilkan pun nggak banyak, cuman ya, simulasi ya di plastik ini. Dia ada plastik nggak tenang aja. Nah ibaratnya ini plastiknya. Iya. Dari daun yang yang saya bungkus itu pakai bungkus apa plastik 1 kiloan itu nggak dapat banyak segini atau apa gini enggak. Full, sampai full. Hanya ini loh, ujuan itu ini loh. Berapa mili doang? Nah ujung itulah. Tapi kan banyak gitu. Aku bikin banyak itu, nggak tahu entah ada 20 entah apa itu. Yaudah. Dari segini dikumpulin aja di botol. Itu nggak sampai banyak, nggak ada 1/4 botol bro. Jadi aku ini cuma basahin tenggorokan aja setutup botol gitu. Pokoknya intinya harus ada minum. Kalau aku pernah baca-baca ini kan manusia di alam bebas ini ya, di alam bebas tubuh manusia itu kalau misalkan nggak makan itu masih bisa bertahan selama 2-3 minggu. Tanpa makan bertahan sampai 2-3 minggu. Tanpa air bertahan cuma 3 hari. Tanpa oksigen bertahan cuma 3 menit. Ya ini yang aku ambil, tanpa air, tanpa makan kemungkinan saya masih bisa bertahan 3 minggu sambil nunggu apa ya, nunggu barangkali ada orang yang menemukan aku lah, pertolongan lah ya, pertolongan. Intinya ada air aja, kalau oksigen udah pasti banyak, ada air aja ya, itu air itu intinya sampai masuk hari keempat, hari kedua belum, hari ketiga ini ya, malamnya. Berarti hari kedua itu pas air udah nggak ada, langsung simulasi ya, nyari air di kantong plastik. Survive itu gimana caranya cari air, terus kebetulan ada trash bag juga di backpack,
Jadi trash bag itu kalau pas malam itu aku bentangin dikasih tiang 4 sisi sama kayu gitu kan terus bawahnya kasih batu dilobangin. Nah kalau malam kan ngembun dia kan. Ya benar. Nah itu ada tetes-tetesan air itu ada, walaupun nggak banyak tapi ada. Nah bawahnya tak taruh botol itu, botol aqua itu. Kalau nyebut merek kita ya. Nggak bawa. Botol mineral lah itu. Jadi ya itu bro, nggak banyak dan sempat botol. Tapi ini ya masih ini tadi kan air ya. Ya. Jadi ketika sadar hilang itu aku udah inisiatif bro. Jadi apa yang ada di aku, mau itu apa bahasanya sekarang itu buff, Ya, slayer lah. Ya benar. Itu aku gunting bro. Gunting. Kebetulan di Depek juga ada gunting kan, gunting yang biasanya satu set sama ini tuh P3K itu. Ya. Nah, itu kan buat gunting perban itu kan. Itu aku gunting. Jadi setiap aku di mana aku berhenti, setiap aku mesti ikat. Intinya ngikat barang-barang yang mungkin akan dikenali oleh temenku. Kalau misalkan ada temenku yang nyari, nah, itu aku ikat bro. Ikat, itu pokoknya semua udah pakai itu. Mulai dari kaos kaki, terus apa, jaket apa sih namanya itu, nggak tebel lah, tipis dia, tapi apa cukup inilah maksudnya nggak jaket yang apa ya, jaket yang memang untuk gunung lah. Ya. Itu aku gunting. Jadi setiap aku berhenti dimanapun ada jalan yang apa ya sekiranya kayak tikungan atau apa itu pasti aku pasang ikat. Sampai lanjut di hari ketiga itu pas malam menjelang malam lah, itu aku udah bener-bener apa ya bahasanya orang itu udah Pasrah. Ya pasrah terus mulai berhalusinasi bro. Mungkin karena lelah, capek, lapar juga, terus ada sedikit pikiran agak panik, pastilah ya, itu normal lah selama kita masih bisa menguasai kepanikan tersebut kan. Tapi sedikit itu pasti ada bro, panik itu pasti ada itu. Nah malamnya itu pas hari ketiga malam itu udah nggak ada apa-apa, cuma ada air dikit gitu aja. Malam itu sempat berhalusinasi. Ya udah kayak biasanya aku bikin tempat ini buat istirahat malam, aku gali-gali tanah, aku kasih ya kayak yang di awal tadi itu kan, kasih akar-akar gitu, terus atasnya dikasih apa ranting-ranting semak-semak itulah yang kering-kering itu kan buat tidur. Itu kalau nggak salah jam 1:30 malam aku kebangun. Waktu aku sebelum beranjak ini ya masih melek tapi masih belum bangun lah, atau besok ini ya pokoknya melek tapi masih belum bangun lah, masih belum beranjak. Itu kayak di sekitarku ada kayak suara yang apa sih, kayak dekat sama pemukiman gitu loh bro, apa sih bahasanya, ada suara kayak gaduh gitu lah, nah kayak kerumunan gitulah. Di situ aku seneng banget bro, tak kirain ada pendaki lain atau barangkali mungkin dekat sama pemukiman. Nah kita keluar dari tempat tidur itu, dari kejauhan itu kayak ada apa sih, kayak tahu nggak kalau dari kejauhan ada rumah, ada apa gitu kan, ada lampu-lampu gitu kan. Nah di situ pikir kan, wah ini udah dekat sama pemukiman nih kan ya, wah ini ada dekat pemukiman nih, ketemu nih aku nggak jadi hilang nih. Udah senang banget itu. Udah aku jalan ini aku ngejar apa, asal cahaya yang kayak pemukiman itu kan. Setelah hampir setengah jam baru aku nyadar bro, aku udah 3 hari di dalam hutan. Selama 3 hari itu pun nggak nemuin satu orang pun manusia, satu orang pun itu nggak ketemu, dan rasanya mustahil kalau ada pemukiman di ketinggian tersebut. Nah untungnya itu masih bisa berpikir apa ya, masih ada kesadaran lah ya, ada kesadaran, nggak benar-benar yang halusinasi banget, terus kemudian nggak tahu arah, terus jalan asal gitu, nggak, masih bisa menguasai diri lah. Dan aku sadar, aku berhenti sejenak kan, situ aku mulai mikir, ini ketinggian 2000 lebih, pondokan itu udah 2000 berapa? 800. Lah dilalin jiwa kan naik lagi itu. Ya otomatis kan 2800 lebih. Ya logikanya mana mungkin ada pemukiman kan gitu kan ya. Baru di situ aku sadar ini halusinasi, nggak bener ini. Udah akhirnya balik turun lah. Anehnya aku yang keluar jalur untuk pipis, balik gak ketemu jalur. Lah ini dari atas turun lagi nyari tempatku tidur lagi bisa, kan nggak masuk akal. Betul.
Ini bukan mistis loh ya, ini bukan mistis. Lebih ke ini sih, halusinasi sih, lebih tepatnya halusinasi, bukan mistis ini. Itu balik lagi itu bisa bro, balik ya udahlah, daripada kenapa kan, udah aku lanjut tidur sampai keesokan paginya itu udah bener-bener apa ya, bahasanya orang udah lemah Ya, udah capek juga. udah capek, lemah, dingin juga. Satu-satunya yang aku pertahanin itu cuman pakaian sama sepatu bro. Kalau misalnya pakaian sampai aku gunting-gunting sekali yang pada konyol itu udah. Soalnya jaket udah aku gunting buat tanda. Sleeping bag juga termasuk. Makanya aku mikir gini, mungkin kalau dari apa, itu kan terlalu kecil ya. Mungkin orang bisa aja nggak kenalin. Tapi kalau potongan sleeping bag itu, potongan jaket, mungkin orang pasti masih bisa. Oh ini barangnya sih ini, katakanlah gitu kalau ada temen yang nyari kan. Sampai hari keempat itu udah bener-bener itu udah payah, udah gontai, udahlah pokoknya putus asa lah. Jadi di pikiranku cuman gini sederhana. Seandainya aku nggak selamat di Gunung Arjuna ini, minimal jasadku ditemukan. Udah itu aja bro, minimal jasadku ditemukan. Itu aja udah. Udah nggak ada pikiran apa ya bakal ditemuin atau ada orang yang bakal, udah nggak ada pikiran sama sekali. Sampai akhirnya aku jalan, dan itu pun nggak tahu tuh arah kemana, nanti itu tembusnya jatuhnya kemana aku juga nggak tahu, udah jalan aja. Di situ sampai ada kayak sabana gitu. Dan ini nggak tahu tuh di mana ya. Sampai sabana, aku coba jalan ini di tengah-tengah sabana. Kalau dipikir logika sih seharusnya aku nggak ke sana, karena itu terik banget loh. Kalau panas, kalau siang loh, terik panas itu. Seharusnya aku nggak mungkin ke sana. Tapi nggak tahu kenapa ada pikiran apa ya, ada kayak opsi lain gitu. Aku pengen nyoba ke sana, barangkali ada orang lewat, aku terlihat. Gitu aja pokoknya. Ya udah aku jalan, sampai itu di tengah-tengah sabana. Udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat, pingsan aku. Nggak tahu berapa lama misalnya, entah sejam, 2 jam juga nggak tahu. Nah, pas itu tiba-tiba ada orang nih. Dia tinggi besar, tegap badannya, kayak bodybuilder gitu ya, berotot. Dia ini dijalin, mas bangun. Kalau aku tanya nih sama kamu, kalau pas saat seperti itu kamu dibangunin, apa yang kamu lakukan? Kamu lari apa kamu senang? Coba. Kalau itu kejadian di kamu. Lari sih Bang. Karena kan berapa hari udah nggak ketemu orang, terus Lari. tiba-tiba ketemu orang badan besar, pikiran apalagi kejadiannya kan bukan di tempat-tempat seperti ramai orang kan, gitu kan. Di gunung apalagi kejadian seperti itu pasti bikin orang panik gitu. Lari bro itu. Padahal bayang 3 hari, harusnya aku seneng kan? Ya. Ada orang, harusnya aku seneng kan ya? Logikanya aku seneng harusnya. Tapi malah lari bro aku bro, iya lari aku. Kamu tau gak yang dipikiran itu apa? Ini orang apa bukan? Betul. Nah itu aja, ini orang apa bukan ini? Lari bro, lari sekenceng-kencengnya. Tapi ya sekenceng apapun aku lari, tahu sendiri kan. Ya udah lemes, capek. kayak apalah. Belum makan. Pasti bakal dikejar juga kan sama tuh orang kan. Ya dia emang benar dikejar bro, dikejar. Bisa begini didekap dari belakang, dekap pun sampai gak bisa gerak. Terus orang tersebut ngomong di dekat telinga nih, tenang mas, tenang. Sampai nama, sama selamat. Tenang. Udah ditenangin gitu. Masih panik gini, masih berontak, pokoknya ini bukan manusia lah, entah ini dajjal atau apa, pokoknya gitulah. Kita apa itu tenangin, mau gimana aja lagi coba nggak bisa gerak, nggak mau ya udah pasrah, pilihannya aku diem sampai aku tenang. Baru ini bapak-bapaknya ini orangnya udah agak tua sih, separuh bayar lah, sekitar usia berapa ya, 50-an lah. Setelah aku tenang, nah baru ngomong bapaknya, tenang mas, tenang, aman selamat. Terus habis itu ditawarin, udah makan, udah minum. Gila 3 hari mana ada makan. Hati nih ya. Hanya disodori, ini mas makan dulu biar kondisinya kembali pulih gitu kan. Ini bapak ada minum. Udah aku makan, tahu apa yang dibawa. Dia bawa 2 makanan ya, singkong sama satunya lagi bolet, apa sih, ubi. Ini kan 2 jenis ini kan ya nggak beda jauh lah ya kan, ubi sama singkong. Apa coba bedanya? Sama-sama umbi-umbian kan. Jadi aku ini kayak orang kelaparan 3 tahun nggak makan. Jadi yang kanan bawa singkong, yang kiri bawa ubi. Dua-duanya ini kayak orang rakus itu. Ya wajar kalau nasi sama lauk. Ya kan, ini nasi ini lauk itu masih wajar. Nah ini singkong, sini ubi. Gimana coba rasanya? Lo makan kayak orang kelaparan gitu, sama bapaknya tuh bilang gini.
pelan-pelan mas, nanti keselak apa kesedak Sedap. nanti keselak pulang pelan-pelan, habisin nggak apa-apa kalau habisin. Bapaknya bilang gitu bro. Enggak, setelah makan kasih minum. Terus itu bapaknya bilang, kamu dari mana? Dari Gresik pak, nanti bagi duluan dari Gresik pak. Naik berapa orang? 5 orang pak. Terus kenapa kok nyampe sini? Nggak tahu pak, lupa jalan, entah tersesat entah apa. Nah di situ ya mungkin itu pertanyaan memang apa ya? Sengaja mungkin ya, maksudnya untuk masih ada nggak kesadarannya atau masih udah belum atau apa mungkin. Mungkin bapak itu beranggapan bahwa kesadarannya masih ini. Kemudian ditanya, masih kuat jalan nggak? Ya udah aku bilang kuat pak. Ya udah kalau udah kuat masih kuat jalan, ayo kita turun. Udah deket sama pemukiman. Ya udah aku nurut nih. Tahu berapa langkah? Nggak nyampe 10 langkah bro. Pingsan lagi aku bro. Pingsan lagi, bener-bener udah gak ada tenaga lah, udah gak ada tenaga. Ini namanya muka ini sampai kayak apa sih? Ketupas. Iya kayak ngelupas gitu, gosong-gosong gitu kan. Pokoknya gak ada tenaga lah. Sampai sama bapak kita akhirnya apa digendong bro. Kayak anak kecil gitu digendong, terus diikat sama sarung. Terus sampai rumahnya beliau. Sampai rumahnya beliau, terus orang rumahnya suruh nyiapin tempat tidur gitu. Udah aku dibaringin di sana, dibaringin. Terus si bapak ini tadi dia telepon, nggak tahu telepon siapa. Nah setelah itu nggak lama kemudian malamnya aku datang, masuk orang dari apa Simaksi dari Basecamp Tretes, dan ada beberapa temanku juga yang ikut nyari itu ada semua yang bikin jengkel itu siji bro. Polisi tanggap hilang nang ngono bro. Coba bayang dong. Orang yang dicariin yang sampai bikin masih hilang ternyata ada orangnya. Jadi gini loh, gitu ya. Aku hilang itu kan nyari temanku gitu loh, Betul. nyari temanku yang belum balik ke tenda ceritanya. Betul. Nah, pas aku lagi nyari ini malah akunya yang kesesat gitu loh. Malah pas ketemu, lah orangnya yang Yang dicariin udah ada. Nah, udah ada di situ, udah ada. Mau nanya, mau jengkel ya nggak bisa bro, kondisi masih lemas kan. Akhirnya datang, dibawa ke ini apa puskesmas entah apa gitu terdekat ya kan, di check up segala macam, kasih apa infus gitu. Maunya disuruh nano untuk beberapa hari untuk memulihkan kondisinya, dia nggak mau bro, mau mereka minta pulang soalnya 4 hari bro, izin dari rumah 3 hari buat mendaki plus 4 hari, bilang 7 hari bro, ini kalau nggak pulang lagi nih berapa hari kemudian dicoret dari kakak. Ya udah akhirnya setelah periksa itu kan udah ketemu, senang lah ya kan ketemu, tapi masih lemas badannya tuh kan. Dibawa lagi nih bro ke Basecampnya Tretes, di sana diinterogasi. Itu berarti ketemunya di Waktu itu sih bilangnya di daerah Lawang. Lawang dari Tretes. Jadi gini teman-teman ya, aku nyampe sekarang pun nggak tahu kalau dari Tretes ke Lawang itu bisa apa enggak. Sampai sekarang nggak tahu bro. Dan sampai sekarang pun aku belum pernah naik via Lawang. Entah karena itu bagian dari kejadian itu masih bekas atau trauma atau apa ya, nggak tahu lah ya. Pokoknya sampai detik ini nggak pernah naik ke jalur Lawang. Terus sampai sekarang aku juga nggak tahu kalau misalkan lewat jalur Lawang itu pertemuannya nanti di mana, aku juga nggak tahu. Tuh. Pertemuan jalurnya. Nah dari cerita ini entah masuk akal atau enggak ya. Kan mungkin ada yang lebih paham jalur mungkin ya. Nggak mungkin lewat Tretes kok tembus Lawang, itu kan nggak masuk akal. Ya memang nggak masuk akal. Tapi faktanya seperti itu gitu loh. Jadi ya. Faktanya seperti itu bro. Dan itu rutenya mana ya nggak tahu. Aku kemudian setelah berapa kejadian itu setelah berlalu ya, berapa tahun kemudian itu aku naik lagi. Aku nyari di mana tempat aku hilang, titik di mana aku hilang di Sabana atasnya lagi Jiwo. Itu sampai sekarang nggak tahu kalau ke Lawang itu lewat mana. Jadi kalau kalian naik ke Arjuno atau Welirang itu ada 5 jalur ya salah ya? Banyak sih. Yang paling populer ya, populer ya Tretes, terus Lawang, Cangar itu sumber ke atas itu ya. Ya. Terus sama Purworejo itu sih yang populer. 4 berarti. Nah, kalau jalur-jalur lain sebenarnya banyak, entah itu resmi atau enggak kan nggak tahu. Oh ada banyak lah. Ada yang banyak populer kalau 4 jalur itu. banyak. Jadi kalau yang populer yang biasa sering dilewatin ya setahu sih cuma 4 itu. Jadi kalian tahu apa ngerti. Jadi Mas itu naiknya via Tretes dan ketemunya itu
via lawang ibaratnya. Jadi kalian lihat di peta itu bentangnya itu sangat jauh gitu. Pertemuannya dari titik dia hilang, naik dari Tretes terus ketemunya di Lawang. Ya emang tujuannya sama sih, puncaknya sama, tapi masakan nggak masuk akal ya, emang itu faktanya itu. dari jalurnya itu kelihatan banget gitu loh. Perbedaannya dia sampai tersesatnya itu sampai ke Lawang gitu loh. Jadi setelah ketemu itu terus berarti dibawa ke basecamp Tretes lagi. Basecamp Tretes lagi ya, itu ditanya-tanyain buat ya mungkin buat laporan juga lah ya. Maksudnya hilangnya itu faktornya apa gitu loh. Mungkin kan itu nantinya kan bisa berguna buat teman-teman pendakian lainnya. Entah faktor alam atau faktor kitanya yang error atau faktor-faktor lain lah kan ya. Jadi seperti itu. Dibawa lagi ke Tretes, diinterogasi. Dan yang uniknya bro, itu kan waktu hilang itu kan udah ada yang nyari. Beberapa relawan udah yang nyari terjun ke ini, ke beberapa jalur. Tanda-tanda yang aku pasang, potongan jaket, buff, potongan sleeping bag, itu ketemu semua bro. Ditaruh di kardus mie instan. Kaget nih, tak kira ini mau dikasih hadiah atau apa. Ini mas ada sesuatu. Coba dibuka. Mau seneng kan baru nyasar itu ya, oleh opo tak opo. Apresiasi tak opo. Barang tak buka bro. Di sini itu barang-barang sing tak tinggal itu mau prei watu. Kan ada tuh beberapa setelah barang habis semua kepakai kan ada, aku bikin tanda itu dari batu. Dari batu tak susun bentuk arah panah. Jadi arah panah yang menunjukkan kemana arahku jalan. Gitu. Cuman batu aja yang gak dibawa. Selebihnya potongan-potongan guntingan-guntingan yang aku tinggal di jalur itu semua ada di kardus itu. Kalau disusun mungkin jadi utuh lagi, tapi nggak semua lah. Ada beberapa yang ketinggalan. Jadi tanda-tandanya itu yang ditinggal untuk buat supaya bisa ketemu itu ketemu semua gitu loh. Dan intinya mereka yang nyari itu sempat nemuin barang-barang yang tak tinggal gitu lah, yang tak tinggal di jalur. Setelah kejadian itu ada rasa trauma pasti ada lah. Tapi pasti. Setelah kejadian itu apakah ada rasa ingin naik lagi gunung atau setelah kejadian ya? Setelah kejadian ya. Jadi gini ya, setelah ketemu itu kan udah ini ya, udah balik ya ke rumah, udah aktivitas normal lah itu. Itu sempat trauma bro, setahun aku nggak naik gunung bro. Setahun libur nggak naik gunung. Setahun itu. Terus orang yang pihak basecamp sendiri itu padahal udah bilang jangan sampai menimbulkan trauma. Tetap harus aktivitas lagi gunung. Ya Pak, yain aja dalam hati. Campur kan kalau rasanya 4 hari hilang loh. Jadi setahun total nggak naik gunung. Setelah setahun, nah jadi gini sebenarnya dalam setahun nggak naik gunung itu sebenarnya rasa naik itu ada, pingin, tapi masih ada rasa bayang-bayang takut, kayak itu masih nggak bisa lupa gitu loh. Mencekamnya seperti apa, laparnya, hausnya, bayangin tengah malam gelap dalam hutan gitu. Gak ada nggak ada apapun, itu benar-benar kita di hutan nggak ada jalur, ya itu masih kayak melekat gitu loh, selama setahun membekas. Tapi nggak tahu kenapa dorongan untuk naik itu masih kuat gitu. Jadi setelah setahun itu akhirnya coba lagi naik, ya lagi ke Arjuna lagi naik. Setelah hilang di Arjuna, vakum selama 1 tahun, rehat ibarat kata karena rasa trauma, terus naik lagi di Arjuna malah. Bola, ini di Arjuna itu malah gak kehitung rasanya. Berarti naik ke Arjuna lagi setelah 1 tahun vakum. Yang dirasakan saat naik lagi ke Arjuna dengan tahun sebelumnya, kan pasti setelah kejadian kan pasti ada rasa membekas kan. Terus naik lagi itu malah tujuanku naik awal itu ya, setelah setahun vakum. Itu malah aku langsung ke titik di mana aku hilang itu. Awal hilang. Kayak niat hati sih gini loh. Barangkali mungkin waktu itu aku pas capek. Jadi yang seharusnya jalan itu jelas, jadi nggak jelas. Nah itu aku sama lagi bro. Untuk memastikan. Dan juga nggak ketemu juga jalannya anjir. Nah ini ya udahlah terus lanjut akhirnya sampai ke puncak. Jadi kata rasa kecintaan itu mengalahkan trauma. Betul. Jadi jangan jadikan trauma itu sesuatu hal yang menakutkan.
kejadian buruk pasti terjadi, tapi bagaimana kita menyikapinya kan? Nah, betul. Kalau kita itu anggap sebagai sebuah beban yang sulit untuk dilewati, ya mungkin bisa dengan cara lain gitu loh. Mungkin apa yang dilakukan mahasiswa itu suatu hal yang luar biasa gitu loh. Survival 4 hari 3 malam, nggak ada makanan, nggak ada minuman, yang dia miliki hanya skill bertahan hidup. Ya mungkin karena 10 tahun 5 tahun ya 5 tahun dia naik gunung selama berapa tahun tersebut, membuat beliau punya pengalaman gitu loh, banyak pengalaman terhadap alam gitu. Mungkin kalau Mas Yus pada waktu itu baru naik gunung, mungkin ceritanya bakal berbeda gitu. Akan beda. Karena dari yang bisa kita lihat dari ceritanya pun juga masuk akal gitu loh. Dari makan dari daun-daunan yang dimana dia nggak memakan terlebih dahulu, tapi dites terlebih dahulu di kulit apakah beracun atau tidak, terus cara ngumpulin air minum saat perbekalan sudah habis, itu kan bisa dilihat dari pengalaman tersebut. Terus dari memberikan tanda supaya bisa ditemukan, membuat tumpukan-tumpukan batu supaya membentuk tanda agar mempermudah pencarian dan segala macam. Itu kan insting bertahan hidupnya sangat tinggi gitu loh. Dari membuat tempat tidur dan segala macamnya, terus tidak berjalan di malam hari. Dari situ kan kita bisa lihat gitu loh, dari orang yang udah benar-benar bertahun-tahun berada di alam, maksudnya penggiat alam, dan baru-baru terjun ke sana kan benar-benar terlihat banget gitu loh. Jadi Ini aku motong bentar ya. boleh. Jadi lamanya kita naik gunung nggak bisa jadikan patokan dulu. Tapi Kita itu cukup berpengalaman atau enggak itu nggak bisa jadikan patokan. Ada kalanya yang lama pun kalau memang udah tersesat ya udah. Ya benar. Tapi gini, dari pengalaman itu bisa dilihat bagaimana mereka bisa menyikapinya gitu dibandingkan dengan orang-orang baru. Karena dari pengalaman itu naik gunung, dari ke alam atau kemanapun lah, pengalaman itu kan pasti terbentuk dari kebiasaan yang dia lakukan di sana gitu loh. Entah itu ya mungkin kalau bertahan hidup, survival, dan mendaki gunung kan dua hal yang berbeda gitu. Tapi dari situ kan kita bisa melihat, mungkin jika Mas Yus baru naik gunung ibaratnya 1 tahun lah, nggak selama 5 tahun itu dengan pengalaman yang banyak, mungkin ceritanya bakal berbeda gitu loh. Karena kan dari awal cerita pun juga dijelasin gitu loh, Mas Yus naik gunung Penanggungan aja yang ketinggiannya nggak setinggi Arjuna itu 4 kali baru puncak gitu loh, dan 3 kali dia naik itu pun dia lakukan untuk ibarat kata mengenal medan gitu ya. Mengenal medan. Jadi sekali dia baru sampai pos 1 terus pulang, kedua dia baru sampai pos berapa terus pulang lagi, ketiga dia naik pos yang lebih tinggi lagi terus pulang lagi, terus di pendakian keempatnya baru dia bisa sampai puncak. Itu kan bisa terlihat gitu loh, dibandingkan pengalaman yang baru-baru, apalagi anak-anak baru yang minim equipment, terus standar mendaki itu nggak dipenuhi, itu kan sangat terlihat banget gitu. Jadi banyaklah pengalaman, apalagi pelajaran ya buat teman-teman. Jangan mengkaitkan hal mistis yang ada. Kadang karena kebanyakan orang takut naik gunung itu pertama capek, kedua berat, ketiga itu hal mistisnya gitu. Walaupun nggak dipungkiri ya, mistis itu pasti ada. Ya benar. Tapi kan tergantung cara berpikir kita seperti apa. Betul. Jadi yang mau aku bilang, mungkin apa yang terjadi dan yang dialami Mas itu mungkin karena pertama human errornya pertama gitu. Kalau kita berpikir secara logis ya, secara logika mungkin pertama human error gitu loh.
Kedua, medan yang belum dipahami secara betul gitu loh. Jadi kejadian hilangnya pun di malam hari, bukan di pagi, di waktu terik matahari. Jadi medan mungkin minim pandangan lah. Minim. Apalagi dulu kan masih belum banyak papan-papan petunjuk betul. belum banyak. Ya betul. Ya dulu emang kalau dibandingkan sekarang emang lebih banyak sih kayak petunjuk supaya nggak ada hilang. Mungkin ya jalurnya dulu juga lebih rimbun juga ketimbang sekarang kan udah lebih terawat. Lebih jelas kan sekarang. Mungkin ya kalau kejadian Majus ini terjadi belakangan ini, di tahun-tahun belakangan ini mungkin bakalan rame gitu loh, bakalan viral karena kejadian di tahun 2010 ya. Iya, masih media sosial kan masih belum seberapa. Mungkin masif, belum serame ini gitu media sosial. Jadi mungkin apa yang dialami Majus nggak serame orang-orang yang kejadian di alam gitu loh. Mungkin kalau kalian berpikir kalau apa yang kita bicarain ini dibilang hoax, bohong, membuat-buat, enggak. Emang kejadian nyata. Memang kalau dicari bukti secara media sosialnya di internet mungkin nggak ada, karena kejadian seperti itu di tahun tersebut juga sangat minim gitu loh. Mungkin kalau kejadiannya di tahun-tahun belakangan ini mungkin masih bisa dicari gitu loh beritanya dan segala macam seperti itu. Jadi apa yang aku sharingkan kali ini, cerita yang aku sharingkan kali ini untuk pelajaran kita bersama gitu loh. Mungkin masih bisa ngasih pelajaran lah, apa yang bisa diambil dari kejadian Majus hilang selama berapa hari di Arjuna. Ada tuh kalau pelajaran tuh. Salah satu lah. Mungkin gini ya teman-teman ya. Kalau kita suka naik gunung, hobi naik gunung, itu ada kalanya berapapun tingginya gunung atau gunung kan banyak nih ya. Itu setiap gunung punya karakternya masing-masing. Jadi ketinggian itu bukan tolak ukur. Terus yang gunung lebih rendah juga nggak bisa disepelekan. Jadi setiap gunung itu punya karakternya masing-masing. Nggak melulu gunung yang tinggi itu terus orang itu bisa hilang gitu, enggak. Kadang ada kejadian orang mendaki di gunungnya nggak seberapa tinggi dan dia hilang gitu loh. Jadi jangan pernah ngeremehin apapun bentuknya gunung, mau ketinggian berapapun, setiap gunung punya karakternya masing-masing. Dan yang paling penting, gimana cara kita benar-benar memahami medan yang mau kita daki. Sekarang kan udah enak ya, mau mencari informasi apa aja kan cepet gitu ya, sosial media. Terus lagi equipment pendakian, ya itu penting. Kadang itu pendaki baru itu suka ngeremehin gitu loh. Betul. Dan itu penting, equipment, terus perlengkapan kayak obat, terus perlengkapan lain-lain yang intinya untuk menunjang keselamatan kita lah intinya. Kalau bisa, kalau kita naik gunung itu suatu saat jangan sampai dari cerita bro, kita yang bercerita bro. Jadi ya itulah banyak cerita menarik lah yang bisa aku sharing kali ini. Jadi untuk siapapun, mau kalian kemanapun ya, mau kalian liburan kemanapun, mau bepergian kemanapun, entah itu alam atau apapun lah, gunung, pantai dan segala macamnya, jangan pernah meremehkan medan yang kalian mau datangi gitu. Cari itu terlebih dahulu. Kalau lebih amannya sih pergi dengan orang yang pernah ke sana gitu. Betul. Itu lebih aman. Terus kedua, peralatan yang mau dibawa, yang harus disiapin dan dipakai itu harus benar-benar diutamakan lah, harus ada. Jangan kalian mengira alah naik gunung nggak seberapa tinggi aja kok, alah ke pantai aja kok. Jangan pernah sekalipun meremehkan gitu. Karena dari saat kita meremehkan, di situ ada celah buat kita untuk celaka gitu. Jadi fisik, jaga tata krama karena kita tamu juga kan di sana. Jadi jangan pernah menyepelekan lah kata. Semua harus dipersiapkan karena tujuan kita itu liburan juga untuk senang-senang gitu loh. Tujuan utama kita ya pulang dengan selamat gitu loh. Pulang ke rumah
bisa kumpul dengan teman, keluarga dan segala macamnya, beraktivitas seperti semula gitu. Jangan jadikan liburan kita itu sebuah bencana nantinya. Jadi itu cerita hari ini yang bisa aku sharing. Kedepannya nanti bakal ada cerita-cerita menarik lagi dari teman-teman aku juga kan, entah itu dari aku, teman-teman atau orang lain yang aku mau sharingkan ke kalian. Jadi nantikan aja, saya Okta, sedikit cerita dari saya. Sampai jumpa.